keempat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengulas sedikit tentang struktur karbohidrat, tepatnya pada bagian monosakarida dan juga disakarida. Terima kasih. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan mengenai struktur karbohidrat. Jadi yang pertama itu mengenai pengertian karbohidrat sendiri. Jadi karbohidrat itu merupakan senyawa organik ya yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Jadi karbohidrat itu merupakan nutrisi utama yang memberikan energi terbesar bagi tubuh. Contohnya misalnya ada pada nasi, roti, kentang, jagung dan juga buah-buahan. Macam-macam karbohidrat terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada karbohidrat sederhana dan ada karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana itu contohnya gula, sedangkan karbohidrat kompleks itu contohnya serat dan juga pati. Pembahasan selanjutnya itu menjelaskan tentang struktur karbohidrat yang terbagi menjadi dua berdasarkan senyawa gugus fungsinya ya. Ada aldehid itu COH dan juga ada keton itu CO. Kalau aldehid itu biasanya berada di ujung, sedangkan kalau keton itu biasanya berada di tengah-tengah. Misalnya di sini, nah karbohidrat yang memiliki gugus aldehid pada ujung rantai, contohnya misalnya glukosa itu disebut sebagai aldosa, dan karbohidrat yang memiliki gugus keton pada posisi selain ujung rantai karbon itu disebut sebagai ketosa. Contohnya ada pada fruktosa. Nah, bisa kita lihat senyawa 4 ini ya. Ada yang disebut dengan polihidroksialdehid dan ada yang disebut dengan polihidrosiketon. Artinya apa? Senyawa karbonnya itu memiliki gugus fungsi aldehid dan memiliki banyak gugus hidroksil. Poli artinya banyak. Begitu pula dengan polihidrosiketon. Senyawa karbonnya itu memiliki gugus fungsi keton dan juga memiliki banyak gugus hidroksil atau polihidroksil. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai monosakarida. Mono ya artinya satu. Jadi monosakarida itu merupakan gula yang mengandung satu unit gula yang tidak dapat dihidrolisis lagi atau tidak dapat dipecah-pecah lagi. Nah, berdasarkan atom C-nya, monosakarida itu dibedakan menjadi triosa dengan 3 karbon, tetrosa 4 karbon, pentosa 5 karbon, heksosa 6 karbon, dan heptosa 7 karbon. Triosa misalnya contohnya itu ada gliseraldehid. Jadi gliseraldehid ini bisa kita temukan pada rangkaian proses glikolisis ya. Kemudian tetrosa contohnya ada pada eritrosa, pentosa itu contohnya ada pada ribosa dan juga ribulosa. Ini merupakan bagian daripada pembentukan DNA juga. Heksosa contohnya glukosa, galaktosa, fruktosa dan lain-lain. Kemudian ada heptosa contohnya itu adalah pseudoheptulosa. Oke, kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Di sini, nah ini merupakan glukosa, ini merupakan galaktosa dan ini merupakan fruktosa. Kalau galaktosa dengan glukosa dia itu memiliki struktur piran ya atau segi 6, ini 1 2 3 4 5 6, sedangkan fruktosa sendiri itu berbentuk furan atau memiliki segi 5 strukturnya, 1 2 3 4 5. Kemudian untuk glukosa sendiri yang membedakannya dengan galaktosa itu terletak pada gugus hidroksilnya, tepatnya pada atom C keempat ya. Nah, pada atom C keempat untuk glukosa gugus hidroksilnya itu ada di bawah, sedangkan untuk galaktosa gugus hidroksilnya itu ada di atas. Itu yang membedakan antara glukosa dengan galaktosa. Bisa kita baca di sini bahwa glukosa itu merupakan kandungan yang menjadi sumber tenaga dan juga energi bagi otot. Glukosa terdapat pada jagung, kentang, gandum, dan juga singkong. Nah, galaktosa sendiri itu dapat diubah menjadi glukosa oleh hati dan digunakan sebagai sumber energi oleh sel-sel tubuh. Galaktosa terdapat pada keju, es krim, yogurt, dan fermentasi susu kambing. Fruktosa sendiri itu dapat membantu mengembalikan energi dengan cepat, terutama setelah aktivitas fisik.
Jadi fruktosa itu terdapat pada madu, bit, tebu, dan juga apel. Nah, kemudian kita lanjut pada disakarida. Kalau tadi monosakarida itu kan artinya 1 unit gula. Nah, kalau disakarida itu artinya 2 unit gula. Jadi disakarida itu merupakan hasil kondensasi dari 2 unit monosakarida. Contohnya misalnya yang pertama itu ada maltosa, senyawa gula yang berasal dari pemecahan amilum oleh enzim amilase yang ada pada mulut, di mana maltosa itu terdapat pada gandum. Maltosa itu terdiri dari senyawa glukosa dan juga senyawa glukosa ya. Jadi ada 2 glukosa kalau pada maltosa. Sedangkan untuk laktosa itu gabungan dari galaktosa dan juga glukosa. Jadi laktosa itu merupakan senyawa yang terdiri dari 2 molekul monosakarida yaitu glukosa dan galaktosa. Jadi laktosa itu terdapat pada susu. Kemudian untuk sukrosa sendiri itu terdiri dari glukosa dan juga fruktosa. Nah, sukrosa itu terdapat pada sayuran, buah-buahan, dan juga biji-bijian. Ikatan-ikatan yang ada pada antara senyawa-senyawa glukosa dengan glukosa, galaktosa dengan glukosa, ataupun glukosa dengan fruktosa, ikatannya itu berupa ikatan glikosidik ya, disebut dengan ikatan glikosidik. Mungkin hanya itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Mutmainah dengan NIM 240107500026. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang oligosakarida dan polisakarida. Langsung saja kita memasuki pada materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang materi oligosakarida. Nah, di oligosakarida ini terdiri atas 1 karbohidrat yang dimana terbangun 3 sampai 10 monosakarida. Oligosakarida ini tidak dapat dicerna oleh enzim manusia dan memainkan peran struktural. Contohnya itu ada rafinosa. Coba Anda perhatikan pada gambarnya. Ini adalah glukosa yang strukturnya adalah alfa dan fruktosa yang strukturnya ialah alfa. Nah, glukosa tambah fruktosa ialah sukrosa. Molekul sukrosa ini terhubung dengan 1 unit galaktosa melalui hubungan C1 pada galaktosa dan C6 pada glukosa. Nah, pada sukrosa ini maka penghubungnya ialah alfa 16 glikosilik. Sementara itu antara glukosa dan fruktosa terhubung antara alfa 12 glikosilik. Tapi ingat, pada rafinosa ini ialah senyawa trisakarida yang tersusun antara galaktosa, sukrosa, dan glukosa. Tapi dengan catatan bahwa rafinosa ini tidak dapat dicerna oleh manusia dan akan difermentasikan oleh usus besar. Pada stakiosa ini terdiri dari 4 unit yang dimana unit sebelumnya itu galaktosa, fruktosa, dan glukosa. Nah, pada unit stakiosa ini ditambah lagi dengan 1 galaktosa. Hubungan antara 1 molekul dengan lainnya sama seperti dengan rafinosa. Stakiosa ini juga tidak dapat dicerna. Contoh lainnya ini ialah verbascosa. Nah, di verbascosa ini terdiri atas 5 unit yang dimana sama seperti unit sebelumnya, yang dimana tersusun atas galaktosa, fruktosa, dan sukrosa. Nah, pada unit ini ditambah lagi 1 unit galaktosa sehingga hubungan antara unit ini sama dengan alfa 16 dan hubungan antara glukosa dan fruktosa itu alfa 12. Di polisakarida ini terdiri atas 1 molekul besar yang tersusun atas lebih dari 10 monosakarida, atau turunannya ini yang dihubungkan oleh ikatan glikosilik secara linear maupun bercabang.
Polisakarida ini terdiri atas dua, yaitu homopisakarida dan heteropisakarida. Kita akan bahas lebih rincinya lagi. Homopisakarida ini yakni polisakarida di mana pembentuknya berasal dari monomer yang sama, dalam artian tidak ada bahan lain selain karbohidrat. Homopisakarida ada yang bercabang seperti amilopektin dan yang tidak bercabang seperti amilase. Kemudian yang kedua yakni kelompok karbohidrat selain karbohidrat, misalnya nitrogen pada molekul kitin. Nah, di heteropisakarida ini juga terdiri atas dua, yaitu ada yang bercabang dan ada yang tidak bercabang. Heteropisakarida ialah warna yang berbeda atau yang tidak seragam. Kemudian juga polisakarida ini juga berfungsi sebagai fungsi cadangan energi pada pati, yang dimana pati ini akan berubah menjadi glukan, kemudian akan berubah menjadi homopolimer glukosa yang terdiri dari dua jenis polimer, yaitu alpha amilase dan amilopektin. Yang pertama kita akan membahas tentang pati atau amilase. Di pati ini polimernya ini tidak bercabang, di mana amilase ini dibangun juga oleh monosakarida yang akan menjadi glukosa berbeda dengan amilase. Terdapat dua jenis ikatan yang ditemukan, yaitu ikatan 1,4 yang menghubungkan unit satu dengan yang lain. Amilopektin ini kalau dihitung ada 24-30 unit bercabang lagi. Ikatan yang menghubungkannya itu ialah alpha 16. Nah, pada amilopektin ini juga terdapat dua jenis ikatan yang ditemukan, yaitu ikatan 14 dan ikatan 16. Selanjutnya yaitu glikogen. Kalau kita perhatikan, glikogen ini sama saja dengan amilopektin. Perbedaannya yaitu pada amilopektin ini percabangannya ada 24-30, sedangkan pada glikogen lebih pendek, hanya ada 8-14 unit glukosa, kemudian bercabang. Nah, dengan demikian struktur glikogen ini memiliki percabangan lebih banyak daripada amilopektin. Glikogen ini tersimpan di hati dan di sel otot rangka. Glikogen ini juga sebagai cadangan energi yang sewaktu-waktu digunakan oleh tubuh, seperti pada waktu kita berpuasa atau pada waktu kita lapar. Nah, tubuh ini akan menggunakan cadangan makanan dari glikogen. Selanjutnya kita akan membahas tentang selulosa. Selulosa ini serupa dengan amilopektin. Cuman pada selulosa ini ikatan penghubungnya ialah ikatan beta 14. Jadi selulosa ini penyusunnya sel tumbuhan pada dinding sel. Selulosa juga tidak dapat menjadi sumber energi karena ikatannya ini ialah ikatan beta, dan enzim yang dibutuhkan oleh manusia ini ialah ikatan alpha 14 amilase. Nah, di kitin ini penyusunnya ada satu membentuk rangka pada jenis organisme. Nah, unsur dan komponen yang menyusun yaitu ada nitrogen pada N-asetil, kemudian juga karena ada glukosa lalu ada asetil dan glukosamin, maka akan menjadi N-asetil glukosamin. Kemudian juga terhubung dengan N-asetilmin lainnya melalui ikatan beta 14. Nah, di kitin ini juga ditandai dengan N, berarti itu akan terjadi hal serupa pada rantai. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.